زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء. الدولة العباسية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sekarang kita akan belajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam kali ini kita akan membahas bagaimana keruntuhan dinasti Umayyah dan awal pergerakan dinasti Abbasiyah. Sebelum kita memasuki ke dalam pelajaran tersebut, ada baiknya kita memahami bahwa sesungguhnya yang namanya Umayyah, kemudian Abbasiyah, namanya adalah asalnya dari Abbas, itu adalah anak cucu dari Abdul Manaf. Jadi kisahnya Abdul Manaf mempunyai anak dua yang namanya Abdul Syams dan Hashim. Dari Hashim ini lahirlah Abdul Muttalib. Dari Abdul Muttalib maka lahir yang bernama Abdullah. Abdullah adalah ayah dari Rasul kita SAW, Nabi Muhammad SAW. Kemudian lahir pula yang namanya Abu Talib. Abu Talib merupakan ayah dari Ali, yang terkenal dengan Ali bin Abi Talib, yang nanti keturunan Ali menjadi keturunannya Alawiyin, disebut dengan Alawiyin. Kemudian yang ketiga ada namanya adalah Abbas. Dari Abbas ini maka lahir keturunan Abbasiyah, yang nantinya mendirikan Daulah Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Sedangkan sebelum Abbasiyah berdiri, ada satu keluarga lagi dari keturunannya Abdul Manaf bernama Umayyah. Umayyah ini adalah cucu dari Abdul Manaf. Umayyah mempunyai anak dua, Abdul As dan Hal. Dari Abdul As ini maka lahir keturunannya yang disebut dengan Marwan, dan satu lagi keturunannya yang disebut dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan nanti memiliki anak yang bernama Muawiyah. Muawiyah ini adalah pendiri dinasti Umayyah. Dan Marwan selanjutnya adalah khalifah yang menjadi penerus, dan dari Marwan inilah khalifah-khalifah Bani Umayyah lahir. Pergerakan dinasti Abbasiyah dimulai di tahun 99 Hijriah ketika wafatnya khalifah dinasti Umayyah yang bernama Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan. Di mana Sulaiman di saat ajalnya berbicara dengan penasihatnya, kira-kira siapa setelah saya yang akan menjadi khalifah? Dia ingin yang menjadi khalifah adalah orang-orang terbaik, orang-orang saleh yang mampu mengelola negara ini dengan baik. Murni ya Amir al-Mu'minin. Man li hadha al-amr min ba'di. Astakhlifu ibni. ذاك غائب في القسطنطينية يا أمير المؤمنين. Sang penasehat mengatakan bahwa ada seorang pemimpin yang sangat adil di Konstantinopel, tapi dia tidak mengetahui apakah dia masih hidup atau sudah mati. وإنه مما يحفظ به الخليفة في قبره أن يستخلف الرجل الصالح. أتعبتني يا رجال. فمن ترى؟ الرأي رأيك يا أمير المؤمنين. فكيف ترى في عمر بن عبد العزيز؟ أعلمه والله فاضلا خيرا مسلما إماما قانتا حافظا عالما بالسنن كبير الشأن حافظا قانتا لله أواها منيبا يعد في حسن السيرة والقيام بالقسط مع جده لأمه عمر، وفي الزهد مع الحسن البصري، وفي العلم مع الزهري. صدق أخي مسلمته. Maka khalifah pun mengajukan satu nama
yaitu Umar bin Abdul Aziz, kepada penasihatnya dan menanyakan bagaimanakah sifat Umar bin Abdul Aziz. Wallahi, kata penasihatnya, Umar bin Abdul Aziz adalah orang yang sempurna. Dia orang yang paling bertakwa, sangat bertanggung jawab. Keadilannya dalam memimpin seperti kakeknya Umar bin Khattab yang memimpin dengan keadilan yang luar biasa. Keilmuannya pun sangat dalam seperti Zuhri, dan zuhudnya seperti Hasan Basri. Dia adalah pria yang sempurna untuk memimpin daulah Umayyah. اجعله بعده فهذا مما يسكن. Ini adalah saat-saat pertemuan Ali bin Abdullah bin Abbas kepada khalifah dinasti Umayyah yang bernama Sulaiman. Dia mengatakan bahwa kami pun berhak atas kekhalifahan karena kami merupakan orang-orang dari keluarga Rasul. Tetapi Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik menolaknya dan mengusirnya pergi. Maka semenjak itu dia merencanakan sebuah rencana yang luar biasa yang membentuk gerakan dakwah daulah Abbasiyah. قد رحب بي وكنت أجلس على سريره إذا دخلت إليه وكان يحدثني ويسامرني ويرعاني ويهدي إلي الجواري. كل هذا لا يشفع لك وأنت تطلب الخلافة وهي فينا. لا يطلبها مثلي ومثلك فيها يا أمير المؤمنين، وقد تنبأت بانتقالها إلى العباسية في يوم ما، وكنت دائما أقول بأننا أهل للخلافة أيضا. ولما لا تجلس مكاني ما دمت أهلا لها؟ سليمان مولاي، أخرج هذا الرجل من بلاد الشام قبل أن أنكل له وأضيق عليه. Ali bin Abdullah pun memutuskan untuk pergi ke wilayah Humaimah. حتى أني أصبحت أتحدث عن الخلافة دون رقيب أو حسيب. رحمك الله يا سليمان وجعل مثواك الجنة. Di Humaimah inilah Ali bin Abdullah bin Abbas merencanakan tentang bagaimana mendirikan daulah Abbasiyah, ditemani oleh cucu tercintanya Abu Ja'far al-Mansur yang senantiasa belajar darinya, yang kelak Abu Ja'far al-Mansur ini akan menjadi orang-orang besar. Darinya lahirlah keturunan-keturunan pemimpin dinasti Abbasiyah. إني أتوسم فيه خيرا يا محمد يقبل على أخذ العلم عني. Ali bin Abdullah bin Abbas ini adalah orang yang sangat terinspirasi dari gerakan Abi Hashim. Abi Hashim adalah keturunan Ali bin Abi Thalib, tetapi dia melakukan kegiatan yang sangat frontal dalam menentang kekhalifahan Umayyah dan menyatakan bahwa dirinya yang berhak. Belajar dari itu, maka Ali bin Abdullah bin Abbas ini tidak melakukan sebuah gerakan yang sangat frontal, tetapi dia melakukan gerakan Abbasiyah dengan gerakan yang disebut adalah dakwah Abbasiyah, di mana dakwah ini mengajak setiap orang untuk berbaiat kepada keluarga Bani Hashim, yaitu keluarga Rasul SAW, baik Bani Hashim dari keturunan Ali bin Abi Thalib maupun Bani Hashim dari keturunan Abbas. وسعة الذكاء والمعرفة بأحوال الرجال والديار. كان أبو هاشم يكره خلافة الأمويين ويتمنى زوالهم. Perbedaan antara Ali bin Abdullah dengan Abu Hashim adalah Abu Hashim sangat berharap kehancuran daulah Umayyah. Tetapi Ali bin Abdullah tidak begitu. Dia tidak mengharapkan kehancuran daulah Umayyah, tetapi dia berharap juga dari keluarga Abbasiyah muncul pemimpin-pemimpin hebat yang akan memimpin umat ini. Mereka lah yang akan menjadi khalifah karena
Ali bin Abdullah merasa dia juga berhak menjadi khalifah karena dia juga berasal dari keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. ونرسم الطريق التي يسير عليها الدعاء بالدعوة إلى غايتها. الحميمة مكان للتخطيط والتمحيص، والكوفة للإشراف على الدعوة ولنقل تعاليمنا للدعاة في خراسان. خراسان أبعد ما تكون عن عاصمة الأمويين وموطن المقاتل العرب الذين تمرسوا بالحرب في تركستان. خراسان بلد القلاقل والقلق. Ali bin Abdullah bin Abbas menetapkan 3 kota sebagai tempat gerakan dakwah Abbasiyah. Yang pertama adalah kota Umaymah. Umaymah itu di mana sih? Umaymah itu adalah berada saat ini di Jordania. Kalau dari Syam, dari arah Damaskus menuju Madinah, maka melewati Umaymah. Di Umaymah inilah Muhammad bin Abdullah bin Ali membuat sebuah strategi yang sangat teratur, terencana dengan rapi. Apa yang dia buat? Dia akan mengirim 12 dai, utusan. Yang utusan ini akan dikirim ke kota-kota di seluruh penjuru daulah Islamiyah, terutama di wilayah Kufah dan Khurasan. Kufah merupakan kota penghubung. Penduduk Irak, kita tahu bahwa semua penduduk Irak itu kebanyakan tidak setuju dengan dinasti Umayyah. Walaupun mereka berada di bawah tatanan pemerintahan dinasti Umayyah, tetapi sesungguhnya hati mereka tidak bersama khalifah dinasti Umayyah. Begitu juga dengan Khurasan. Khurasan di sana adalah tempat orang-orang Persia, di mana orang-orang Persia pada zaman dinasti Umayyah merasa dinomorduakan, sehingga di sana timbul sebuah kedengkian terhadap dinasti Umayyah. Maka Khurasan menjadi tempat yang strategis untuk memulai gerakan dakwah Abbasiyah. Termasuk Khurasan juga adalah tempat yang paling jauh dari pusat pemerintahan dinasti Umayyah yang berada di Damaskus, sehingga tempat ini menjadi tempat yang sangat strategis untuk melaksanakan dakwah Abbasiyah. لابد أن تغلف السرية دعوتنا حتى الدعاة يجب أن لا يعلموا مكاننا وأسماءنا، ولتكن الدعوة إلى الرضا من آل محمد. وإذا وقع الداعية برجل في عقله وبصيرته لا بد أن نشرح له الأمر، ولتكن الأسماء سرية عن كل أحد إلا عن رجل نتوثق ونأخذ بيعته. عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى. يكفي إذا كان الكريم بنصره قد بلغ الراجين فيه منالا. لا ننهزم والله يسمع صوتنا، والله جل جلاله يرعانا، والله جل جلاله يرعانا. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت
عزائم أمتي خفاقة. والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى.